Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya menginput transaksi ke dalam aplikasi Mayapa BSS. Untuk dokumen transaksi yang pertama ada bukti pengeluaran kas atas pembayaran gaji karyawan bulan November 2021. Kita masuk ke banking, spend money. Akunnya kita ganti menjadi cash in bank ya. Kita gunakan nomor ceknya itu bisa kita ganti menjadi BKK 12-1. BKK 12-1. Tanggalnya bisa kita ganti menjadi 1 Desember 2021. Amount-nya itu sebesar 7.500.000. Kita enter. Memonya bisa kita ubah atau bisa kita isikan menjadi pembayaran gaji karyawan. Kita enter. Akun yang kita gunakan yaitu Bagas and Salarious Expense. Kita gunakan akunnya, kita tap, kita enter. Di sini out of balance-nya sudah 0. Kita cek dulu dengan Ctrl R. Di sini cash in bank dikredit sebesar 7.500.000. Bagasan Salarious Expense 7.500.000. Kita oke. Kita record. Kita kembali ke command center. Untuk transaksi yang kedua itu ada voucher kas kecil, masih di banking, spend money. Akunnya itu bisa kita ganti dari tadi cash in bank, sekarang petty cash ya. Kita gunakan akunnya. Nomornya bisa kita ganti menjadi V12-1. V12-1. Kita enter. Tanggalnya itu 2 Desember ya. 2 Desember 2021. Amount-nya kita isi 750.000 atau jumlah yang tertera di transaksi 750.000. Kita enter. Memonya bisa kita isi dengan pembuatan brosur iklan. Kita enter. Akun yang kita gunakan kita bisa pilih itu advertising expense. Kita use account. Kita tap, kita enter. Out of balance-nya sudah 0. Kita bisa cek dengan Ctrl R. Petty cash di kredit, advertising expense di debit. Oke, karena sudah benar, kita bisa record. Kita kembali ke command center. Lanjut ke transaksi yang ketiga, yaitu ada bukti penerimaan kas. Atas pelunasan faktur tanggal 25 November 2021. Itu bisa kita masukkan di sales, receive payment. Customernya itu bisa kita ubah menjadi
Nyonya Ria, karena di transaksi tertera Nyonya Ria ya. ID-nya bisa kita ganti menjadi BKM12-1. Tanggalnya 3 Desember 2021. Amount-nya bisa kita tambahkan sebesar 2 juta rupiah. Kita tap. Kita enter. Out of balance-nya sudah 0. Lalu kita cek dengan Ctrl R. Cash in bank di debit, account receivable di kredit ya. Kita oke, bisa kita record. Kita kembali ke command center. Kita masuk ke transaksi yang keempat. Di sini ada voucher kas kecil ya. Voucher kas kecil atas pembayaran rekening listrik bulan November dan telepon. Kita masuk ke banking, ke spend money. Akunnya kita ubah menjadi petty cash. Kita gunakan. Nomor ceknya bisa kita ubah menjadi V12-2. V12-2. Tanggalnya kita ubah menjadi 4 Desember 2021. Amountnya kita masukkan sebesar 700.000 sesuai yang tertera di transaksi. Dari memonya bisa kita tambahkan bayar listrik dan telepon ya. Kita enter. Akun yang kita gunakan yaitu water, electricity, dan telepon expense. Kita use account. Kita tap. Kita enter. Kita cek dengan Ctrl R. Petty cash di kredit, water, electricity, dan teleponnya di debit. Kita record karena sudah benar. Kita masuk ke transaksi yang kelima, yaitu faktur kepada Nyonya Rinda ya. Faktur kepada Nyonya Rinda atas biaya jasa perias pengantin sebesar 8 juta rupiah. Kita masuk ke sales, kita enter sale. Dari customernya itu kita bisa pilih Nyonya Rinda. Kita use customer. Invoice-nya bisa kita isi menjadi F12-1. F12-1. Tanggalnya kita ubah menjadi 6 Desember 2021. Di deskripsinya itu kita bisa tambahkan dengan biaya jasa rias pengantin. Kita tap. Akun yang kita gunakan itu fee income. Kita use account. Kita tap. Jumlahnya bisa kita tambahkan itu sebesar 8 juta rupiah. Kita enter. Kita bisa cek dengan Ctrl R. Akun receivable di debit,
dan fee income di kredit karena pendapatan selalu dikredit ya. Kita record, kita kembali ke command center, kita masuk ke transaksi yang ke-6, yaitu bukti pengeluaran kas sebesar 3.500.000, pelunasan faktur tanggal 23 November. Kita ke purchase, ke pay bill. Supplier yang digunakan itu PT Murni. Kita gunakan, lalu cek nomornya kita ubah menjadi BKK 12-2. Kita enter, tanggalnya kita ubah menjadi 6 Desember 2021. Amountnya kita isi dengan sejumlah 3.500.000 rupiah. 3.500.000. Kita tap saja langsung, kita enter. Out of balance-nya sudah 0, maka kita Ctrl L, cash in bank di kredit, count payable di debit. Kita sudah benar, kita record, kita kembali ke command center, lalu kita masuk transaksi yang ke-7, yaitu voucher kas kecil atas pembelian perlengkapan sebesar Rp250.000. Kita masuk ke banking, ke spend money. Ingat, account-nya kita ganti menjadi petty cash. Kita use account, nomornya bisa kita ganti menjadi V12-3. Tanggalnya kita ubah menjadi 9 Desember 2021. Amountnya sebesar Rp250.000. Nah, di memo bisa kita tambahkan itu pembelian perlengkapan. Kita enter, akun yang kita gunakan yaitu supplies expense. Kita tap, kita enter, kita cek dengan Ctrl R. Petty cash di kredit, supplies di debit. Kita oke karena sudah benar. Kita bisa record, kembali ke command center, kita masuk ke transaksi yang ke-8, bukti pengeluaran kas atas pelunasan faktur tanggal 20 November. Kita masuk ke purchase, ke pay bill. Suppliernya bisa kita ubah menjadi PT Karisa. Kita use supplies-nya, lalu nomornya kita bisa ubah menjadi BKK 12-3. Tanggalnya tanggal 9 Desember 2021. 9 Desember 2021. Amountnya kita tambahkan sebesar 1.500.000. kita tap terus sampai end. Lalu kita enter, kita cek dengan Ctrl R. Nah, di sini sudah tertera petty cash credit, count payable debit. Kita oke. Karena sudah benar, kita record.
kita kembali ke transaksi yang ke-9, yaitu ada faktur. Faktur pembelian ya. Kita masuk ke purchase, ke enter purchase, lalu suppliernya kita bisa ganti menjadi PT Rumah Cantik. Kita klik, kita use supplier, lalu nomornya itu bisa kita ubah menjadi F05. Kita enter, kita ganti tanggalnya 10 Desember 2021. Kita tab, kita enter, lalu deskripsinya bisa kita tambahkan, yaitu kursi krimbat. Kita tab akun yang kita gunakan, yaitu equipment at cost, karena peralatan kursi ya, termasuk peralatan. Lalu amountnya bisa kita isi sebesar 2.500.000. Lalu yang kedua, trimmer merek LG. Kita tab akun yang kita gunakan, yaitu sama, yaitu equipment at cost. Kita use account, tetap kita tambahkan sebesar 5 juta rupiah ya, berarti satunya itu 2.500.000 rupiah. Kita cek dengan Ctrl R, account payable di kredit, equipment at cost di debit. Kita oke, kita record karena sudah benar. Lalu kita masuk ke transaksi yang ke-10, yaitu bukti penerimaan kas atas pelunasan faktur tertanggal 6 Desember 2021. Kita masuk ke sales, ke receive payment, customer yang kita gunakan yaitu Nyonya Rinda. Kita use customernya, ID-nya bisa kita ganti menjadi BKM 12-2. Tanggalnya kita ubah menjadi 12 Desember 2021. Amountnya kita isi ya, sebesar 8 juta rupiah. Baru kita enter, kita tab, kita enter. Nah, di sini sudah tertera 8 juta. Kita cek dengan Ctrl R, kita oke, kita record, lalu kita masuk ke transaksi yang ke-11, yaitu nota kontan. Nota kontan itu untuk penjualan tunai, pendapatan usaha salon sebesar 6 juta rupiah. Itu kita masuk ke enter sale, customernya, karena
Di sini nota kontan, yaitu kita buat yang baru menjadi penjualan tunai dengan nama penjualan tunai ya. Penjualan tunai. Kita enter. ID cardnya bisa kita isi dengan C003. Kita langsung oke saja. Lalu kita klik lagi untuk memilih penjualan tunai. Kita use customernya, invoice-nya bisa kita isi menjadi KN01. Kita enter, lalu tanggalnya 13 Desember 2021. Kita enter, lalu deskripsinya bisa kita tambahkan menjadi pendapatan usaha salon. Pendapatan usaha salon. Kita tap akun yang kita gunakan, yaitu V-Income. Kita gunakan akunnya. Kita tap lagi, lalu di sini kita tambahkan amount-nya, kita isikan dulu sebesar 6 juta rupiah. Kita tap, kita enter, lalu kita cek dengan Ctrl R. Di sini sudah benar. Kita bisa oke, kita record. Kita masuk ke transaksi yang berikutnya, yaitu transaksi ke-12 ya. Bukti penerimaan kas atas pelunasan faktur. Kita masih di sales, yaitu receive payment. Customernya bisa kita ubah menjadi Nyonya Rinda. Kita use customernya. ID-nya bisa kita ubah menjadi BKM 12-3. Tanggalnya 14 Desember 2021. Amount-nya kita isi dulu sebesar 3.800.000. Enter. Kita bisa klik juga, kita enter langsung, lalu kita cek Ctrl R. Yes, in bank di debit, account receivable di kredit. Kita oke, kita record. Karena sudah benar, kita lanjut ke transaksi yang ke-13, yaitu voucher kas kecil untuk keperluan pribadi ya. Kita ke banking, ke spend money, akunnya kita ganti menjadi petty cash. Nomornya bisa kita ubah menjadi V12-4. Tanggalnya 17 Desember 2021. Amount-nya itu sebesar 1 juta rupiah. Untuk memonya bisa kita isi dengan untuk keperluan pribadi ya. Kita enter, lalu akun yang kita bisa pilih itu Anggun Drawing, itu sama dengan Prive ya. Kita
use akun, lalu kita tap, kita enter saja langsung, lalu kita cek dengan Ctrl R, ketika di kredit anggun drawing atau prefer di debit, kita oke karena sudah benar. Kita record, kita lanjut ke transaksi yang ke-14, yaitu voucher kas kecil lagi, masih di banking ya, masih di banking. Kita ke spend money, akun yang kita gunakan Petty Cash, ingat diubah, lalu yes, nomornya bisa kita ubah menjadi V12-5. Kita enter tanggalnya 26 Desember 2021, amountnya itu sebesar 800.000. Memonya bisa kita tambahkan menjadi perbaikan toko. Lalu akun yang kita gunakan itu order operasi ya, karena di sini sudah tertera dimasukkan sebagai order operasi. Lalu kita cari order operating expense ya, karena beban kita tap saja, lalu kita Ctrl R untuk mengecek. Di sini sudah benar. Ketika kredit order operating expense debit, kita record, kita masuk ke transaksi yang ke-15, faktur pembeliannya. Kita ke purchase, ke enter purchase, lalu suppliernya kita pilih PT Rumah Cantik. Kita use supplier, nomornya bisa kita ubah menjadi G11, tanggalnya 29 Desember 2021. Kita enter, deskripsinya itu di sini ada pewarna rambut sebanyak 5, pewarna rambut. Kita tap, akun yang kita gunakan yaitu supplies atau perlengkapan, kita gunakan. Kita oke dulu, di sini oke saja ya. Kita tap, amountnya itu sebesar 300.000 rupiah. Kita enter lagi, kita masuk ke sampo, tambahkan, kita tap, akun yang kita gunakan juga sama, yaitu supplies. Kita use, amountnya sebesar 1 juta rupiah. 1 juta. Kita enter, kita Ctrl R untuk mengecek payable credit supplies debit ya. Kita oke saja, lalu kita record. Kita masuk ke transaksi yang ke berikutnya, transaksi ke-16, yaitu bukti pengeluaran kas. Kita masuk ke banking, ke spend money, akunnya kita ubah dulu menjadi cash in bank. Kita gunakan, lalu nomornya itu BKK 12-4.
BKK 12 strip 4. Lalu tanggalnya tanggal 30 Desember 2021. Ini 12 ya, salah ngetik. Lalu amountnya kita masukkan sebesar 5.200.000. Memonya kita bisa tambahkan menjadi pembayaran angsuran. Kita enter, lalu akun yang kita gunakan adalah di sini Bank Permata Loan ya, karena sudah tertera di sana Bank Permata Loan. Lalu kita tap, kita enter, kita cek dengan Ctrl R. Di sini sudah benar, kita oke. Kita record. Lalu kita ke transaksi yang ke-17. Di sini ada bukti memorial. Data penyusutan aktiva tetap bulan Desember. Kita itu masuk ke account, ke record journal entry. Di sini general jurnalnya kita bisa ubah menjadi BM 12 strip 1. Tanggalnya sudah benar di sini. Lalu akun yang kita gunakan adalah equipment at cost. Amountnya kita bisa tambahkan sebesar 1.200.000. Nah, untuk yang berikutnya yaitu adalah lawannya, yaitu equipment accumulated depreciation. Kita klik di kredit. Nah, di sini sudah langsung tertera. Kita enter. Kita jadikan satu dengan dokumen 17 dan 18 ya. Di sini ada persediaan akhir supplies. Akun yang kita gunakan adalah office supplies expense. Kita use account, lalu kita tambahkan jumlahnya sebesar 3.300.000. Di sini kenapa kita dapat 3.300.000? Karena dari general journal itu kita kurangi dengan persediaan akhir supplies yang ada di bukti memorial ini ya. Lalu kita mendapatkan sebesar 3.300.000 rupiah. Lalu yang berikutnya itu ada supplies. Kita use account, kita klik di kredit. Nah, di sini sudah langsung tertera, kita enter saja. Lalu masuk ke gaji bulan Desember ya. Kita pilih wages and salaries expense. Kita gunakan akunnya, lalu kita tambahkan sebesar 7.500.000. Kita enter, lalu yang berikutnya itu ada accrued expense. Kita klik di kreditnya, langsung kita enter saja. Kita masuk ke beban asuransi yang telah kadaluarsa. Kita cari insurance expense. Kita tambahkan sebesar 2.500.000 rupiah.
kita enter. Lalu yang berikutnya itu ada prepaid insurance, kita gunakan, kita klik saja di kreditnya langsung. Nah, di sini kita kontrol R dulu. Di sini sudah benar ya. Kita oke saja, kita record. Nah, di sini untuk melihat hasil laporan keuangan yang sudah kalian input itu kita bisa lihat di report. Lalu akun, lalu income statement accrual kita display. Nah, di sini dari tanggal 1 Desember sampai 31 Desember. Kalau kalian mau men-save atau menyimpan, kita bisa dengan cara klik send to ya. Nanti di sana ada pilihan kalian ingin memilih apapun. Nah, ini send to karena di sini saya memilih PDF. Untuk menyimpannya kalian bisa taruh di mana saja. Kita langsung save. Kita tunggu. Nah, kita kembali, kita close. Nah, tadi sudah income statement accrual. Lalu sekarang kita bisa pilih standard balance sheet. Nah, di sini ada 3 ya. Nanti kita jelaskan lebih lanjut. Sekarang yang pertama itu standard balance sheet. Nah, kita kembali, kita send to lagi, kita pilih PDF, kita masukkan saja di folder yang sebelumnya, kita save. Kita close. Tadi sudah 2, sekarang yang ketiga yaitu statement of cash flow. Kita bisa klik saja, kita display. Lakukan langkah seperti yang sebelumnya. Di sini kita send to lagi, kita PDF kan, lalu kita save saja. Kita tunggu dulu. Nah, kita close, kita kembali ke comment center ya, karena sudah selesai semua. Sekian dari penjelasan saya, semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua dan terima kasih.